Gue udah lebih dari sosialita. Oke. Gue selebriti. Oh, kacamata. Ada punya kacamata? Ada punya. Kacamata berarti gue punya. Saya sadar. Berada di bawah pengaruh alkohol, Gaga terlihat begitu percaya diri. Ia mengklaim diri sebagai sosok yang tengah berada di puncak popularitas. Ironisnya, Gaga mengaku terkenal gara-gara memacari Awkarin kemudian meninggalkan sang selebgram dalam linangan air mata. Putus dari Awkarin, Gaga jalin hubungan dengan mendiang Laura Anna yang berujung kecelakaan hingga membuat dirinya ditahan usai kasus pidana kecelakaan lalu lintas merebak ke permukaan. Dalam pengakuannya itu, tampak Gaga mulai tak bisa mengontrol diri akibat cukup banyak konsumsi alkohol. Gue ngerasa gue terkenal, ya gue gak ngerasa kerap siapa-siapapun. Tapi kalau emang itu keadaannya memungkinkan kalau gue terkenal aja itu, udah. Kedua yang masalah Yang ada. Makanya kayak, yaudah menurut gue. Ya menurut lu masalah tuh yang mana nih? Yang mana gitu loh. Karena lu tuh berat. Karena menurut Erika tuh masalah tuh gimana sih? enggak, no. Kayak lu tuh viral mulu masalahnya gitu loh. Sebenarnya gue ngerasa terkenal. Tapi kalau emang keadaan maksa gue terkenal, ya pertama jadi lu gak ngerasa terkenal? Gue gak, ya bukan ngerasa terkenal, gue juga gak mau. Oke, lu gak mau terkenal. Dan gue juga kayak, ya udah it's fine maksudnya. Itu Karin. Gue juga kayak itu Karin. Oh, pada waktu itu dulu. Betul. Tapi kan lo macarin bukan sama Karin doang. Karin tuh sahabat gue loh. Itu Karin doang. Nah makanya. Emang ada yang lain? Ada lagi dong. Okay. Sahabat gue yang lain ada nih. Namanya Laura nih. Iya. Iya kan, dia sahabat gue juga. Lo pacaran dia dan viral juga. Iya, paham. Menurut lo kayak banget. tisu. Kalau ini nggak bisa disamain sama Karin. Ya, maksudnya kenapa kayak, tuh? Ya. Jadi Laura sama Karin kenapa? Different way. Kalau itu emang terkenal mungkin terus ya itu mungkin tuh sama cara terkenalnya, tapi in the heart it's different way. Sepanjang video yang sempat hilang namun kini muncul lagi itu, Gaga terlihat cukup banyak menenggak alkohol. Setiap menjawab pertanyaan Erika, Gaga diharuskan meminum segelas alkohol. Di sisi lain, ia pun mengaku bahwa sudah kerap mengkonsumsi minuman keras. Meski begitu, Gaga masih bisa menjawab pertanyaan Erika Carlina secara cukup baik dan benar. Inilah misalnya ketika ditanya apa penyesalan terbesarnya dalam hidup. Yang gue nyesel adalah apa ya? Karena kita hidup tuh nggak perlu diseselin. Kalau kita seselin pasti kita bakal digratiskan ya kan. Ya. Sesuatu yang kita bakal nyeselin itu karena itu kita udah ngelakuin. Jadi cukup dengan kayak ya udah itu udah terjadi. Tapi oke lah, karena buat hari ini gue bakal atur. Itu moto hidup gue doang ya. Ya. Nah yang gue nyeselin kadang suka nggak dengerin omongan mama. Kadang gak suka dengerin omongan mama. Biasa mama ngomongin apa yang bikin lo kayak nyesel? Tisu boleh? belum Air mata. Cukup Karin aja waktu itu nangis. Itu pokoknya itu yang omongan nyokap kan. Omongan nyokap. Biasa ya, nyokap ngomongin bukan apa aja sih, biasa banyak kayak banyak hal. Saya kakak kamu coba kayak gini. Kayak gini itu apa? Kakak kuliah yang bener. Iya, kuliah. Tapi kuliah bener. Kuliah bener. Alhamdulillah kayak kuliah. Jangan ngerokok mulu gitu. Aku nggak ngerokok. Oke. Oh iya, lu nggak ngerokok. Ya, gue nggak ngerokok kan. Terus kayak ya banyak lah hal-hal yang kayak di luar sana kayak mama bilang kayak udah kakak kamu kayak sering-sering di rumah istirahat. Jangan suka keluyuran. Iya, karena gue kan sering main di rumah di luar gitu kan. Entah apakah sebagian jawaban Gaga telah diedit atau memang begitu adanya. Yang pasti jawaban Gaga ketika ditanya apakah dirinya merasa bersalah atau tidak ketika melakukan sebuah kesalahan, dirinya melontarkan komentar yang terdengar tak sesuai dengan pertanyaan. Merasa bersalah. Merasa bersalah dalam hal apapun ya. Apapun itu. Merasa bersalah. Itu merasa bersalah pasti. Banget ada lah ya yang lo rasain. At this time juga pasti. Oke. Hari ini lagi merasa bersalah nggak? Tisu. Kadang walaupun kayak ketemu orang, ngobrol sama orang kayak itu cuma pelampiasan doang karena biar nggak
nggak ke distract sana, tapi tetap even mau ketemu ribuan orang pun itu namanya rasa bersalah, itu pasti rasa otomatis. Iya. Tapi kan ngerasa bersalah, gue bisa ngerasa bersalah. Kemarin gue habis berantem nih sama seseorang. Gaga Muhammad dalam pengaruh minuman keras merasa diri gagah sebagai seorang selebriti. Yang mengejutkan, video Gaga sebelum berstatus tahanan ini sempat menghilang secara tiba-tiba dari akun YouTube Erika Carlina. Jadi jika konsumsi alkohol tersebut dalam takaran yang melebihi batas yang dianjurkan secara terus-menerus sepanjang tahun dan itu terjadi bertahun-tahun, maka bisa menyebabkan yang namanya kecanduan alkohol. Nah, jika sudah kecanduan, maka dia tidak bisa mengendalikan atau mengontrol konsumsi alkohol tersebut. Kemudian jika hal itu terjadi, maka nantinya memberikan dampak negatif bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan sistem saraf. Jadi kesadarannya bisa turun, kemudian ada masalah mengendalikan amarah, mengendalikan emosi, dan juga ada gangguan keseimbangan, gangguan jantung, sistem kardiovaskular, dan juga mempengaruhi kesehatan organ liver. Makanya kita tahu ada yang namanya, wah livernya sudah kena tuh. Itu artinya organ hatinya sudah kena karena memang konsumsi alkohol ini nantinya akan diproses di namanya organ hati. Ke pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana konsumsi alkohol masih aman dikatakan. Jadi konsumsi alkohol tidak melebihi 1-2 unit per hari atau 14 unit per minggu. Nah, bagaimana cara menghitung 1 unit minuman alkohol? Kalau kita berbicara mengenai alkohol dengan kadar di bawah 4-5% seperti misalnya contoh bir, maka konsumsi 1 unit adalah 240 hingga 280 ml per hari. Nah, itu masih dikatakan masih dalam batas yang ditolerir atau masih dalam batas aman. Untuk wine 5-12%, maka 50 ml itu 1 unitnya. Kemudian untuk vodka, gin, tonic yang kadar alkoholnya itu di atas 12% ya, bahkan ada yang sampai 40%, itu 1 unitnya hanya 25 ml. Sehingga kita kembali tadi saya ingatkan, yaitu jangan melebihi 14 unit per minggu, atau satu hari itu bisa 1-2 unit. Kalau bisa yaitu di bawah 7 unit per minggu, atau bahkan tidak mengkonsumsi alkohol sama sekali. Nah, kalau kita ketahui di cuaca dingin seperti ini, as we know, in the cold season, in the winter, it's sometimes getting very cold and we drink a lot. How do you think it affects? Do you feel better when you drink alcohol? Does it help you? No, I don't think it helps you at all. It might help to kill pain, but it doesn't help your body at all. Does it help you with the freezing? Does it make you feel warmer when you drink alcohol? Yes, but I think in the long run, it actually makes you colder. It might warm you up with some gin or whatever, if somebody likes vodka, but then eventually you'll be colder. Ya, jadi saya tanya dengan orang asli orang asli dari sini. Kami saat ini sedang berada di Vermont, United States of America. Jadi memang banyak yang bilang minum alkohol membuat dia hangat. Tadi Ryan katakan bahwa iya dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang justru malah efek sampingnya membuat malah jadi makin kedinginan setelah minum alkohol. Thanks Ryan. Okay, thank you. Nah, itu dia. Jadi konsumsi alkohol lebih baik, dari saya seorang dokter menyarankan untuk ya tidak minum alkohol. Dan juga Ryan, you suggest everybody not to drink any alcohol, right? I would suggest that, but nobody would listen. Iya, dari Ryan sendiri mengatakan untuk jangan minum alkohol, ya. Bahkan dia sendiri bisa dikatakan banyak orang mengira, wah kalau misalnya orang dari Eropa, dari Barat itu senang minum alkohol, tapi justru dia sendiri langsung mengatakan jangan minum alkohol. Bahkan ada orang yang minum alkohol yang oplosan seperti itu, yang memang bukan untuk minuman ya, artinya tidak disarankan untuk minum alkohol dalam dosis yang sangat tinggi. Itu dia minum langsung terjadi yang namanya kebutaan. Nah, yang itu terjadi untuk yang minuman alkohol yang tidak terstandar ya. Jadi memang itu
tidak disarankan untuk menoplos, mencampur-campur alkohol, meracik sendiri, itu tidak disarankan. Apalagi kita ketahui alkohol yang untuk diminum dan juga alkohol untuk hand sanitizer, untuk membersihkan kuman itu berbeda. Ya, jangan sampai wah ini alkohol yang untuk tangan, yang untuk membersih cairan pembersih digunakan untuk minuman, itu tidak boleh. Ya, apalagi sampai dicampur, dioplos dengan obat nyamuk dan lain sebagainya. Jadi jika konsumsi alkohol tersebut dalam takaran yang melebihi batas yang dianjurkan secara terus-menerus sepanjang tahun dan itu terjadi bertahun-tahun, maka bisa menyebabkan yang namanya kecanduan alkohol. Nah, jika sudah kecanduan, maka dia tidak bisa mengendalikan atau mengontrol konsumsi alkohol tersebut. Kemudian jika hal itu terjadi, maka nantinya memberikan dampak negatif bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan sistem saraf. Jadi kesadarannya bisa turun, kemudian ada masalah mengendalikan amarah, mengendalikan emosi. Harapan gue buat diri gue sendiri adalah semoga menjadi perbandingan lebih baik, bisa berguna bagi semua orang-orang sekitar gue, Amin. terutama orang tua gue dan orang yang gue sayang. Oke. Orang yang lo sayang orang tua dong. Ya, kalau orang tua udah pasti gue sayang, tapi orang gue sayang ada mungkin teman gue, orang terdekat gue. Iya. Oke. Aduh, ini Gaga ya lagi ngobrol sama temennya nggak sadar. Nyetir mobil nggak sadar. Mudah-mudahan di pengadilan, di persidangan sadar ya. Bener. Apa cuma ya? sadarnya di situ doang? Itu dia ya. Kita juga bingung sebenarnya karena memang video ini kan bukan video yang baru diupload. Betul. Tetapi tanggal 31 Desember 2021 kemarin itu adalah re-upload yang kalau bisa kita lihat itu adalah berbentuk screen record dari video yang pernah ada sebelumnya. Kita pun bertanya-tanya sebenarnya video awalnya atau the original video ini tuh di mana? Betul. Yang sudah diupload tuh kemana videonya? Lalu dengan alasan apa video ini diupload kembali? Karena memang kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah itu juga ada minuman beralkohol, walaupun memang seperti yang dikatakan Adri tadi lagi ngobrol sama temennya nggak sadar gitu ya. Jadi kita benar-benar diduga tidak sadar. Tapi apapun itu pertanyaannya, yang penting adalah bagaimana sekarang hukuman atau proses hukum yang sedang dijalankan Gaga ini bisa hadir atau bisa dapat tuh seclear-clearnya gitu loh. Itu dia ya, tadi kita juga mendengar bagaimana harapan seorang Gaga bahwa ingin menjadi yang lebih baik, nggak usah tinggi-tinggi, lebih baik, sadar dulu aja ya, baru menjadi yang lebih baik. Informasi tadi juga tentunya mudah-mudahan Anda semua sedang sadar ya. Sadar dong, walaupun mungkin sedikit ngantuk karena udah sore-sore. Oh iya, nggak apa-apa, kita berikan suntikan untuk tidak mengantuk pada sore hari ini. Kita akan memberikan menu dari para selebriti Indonesia dan juga mancanegara dan segala sesuatu yang viral di sosial media. Sore hari ini giliran kami berdua, ada saya Adi Danu dan saya Maria Kristi yang saya menemani kamu semua pemirsa Insert di rumah dimanapun Anda berada selama 1 jam ke depan. Kalau tadi mungkin memang bertanya lebih kepada sensasi, kalau yang satu ini adalah prestasi dari dua nama besar insan industri entertainment Indonesia, itu Soimah dan Irfan Hakim. Kita tahu ya, mereka tuh kan punya kesamaan, yaitu benar-benar punya kecintaan yang tinggi terhadap flora dan juga fauna. Kali ini ternyata mereka berdua ini sedang mendalami yang namanya permainan alat musik daerah, yaitu gamelan. Gemes banget nggak sih? Jadi akhirnya menemukan persamaan lain antara Soimah dan juga Irfan Hakim. Selain flora dan juga fauna, mereka mencintai alat musik tradisional. Nah, Irfan Hakim juga kita tahu ya, pada usia dia 22 tahun, kurang lebih, disebutin nggak ya, Irfan ya? Beberapa tahun yang lalu. Ya. Itu pernah menjadi duta seni. Jadi dia pernah melalang buana ke luar negeri, mewakili Indonesia untuk memperkenalkan budaya Indonesia, yaitu dengan menari dan juga bermain angklung. Dan sekarang ke Soimah, dia belajar lagi untuk yang namanya memainkan gamelan.